Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi. Seperti biasa, kita akan ulas 10 informasi menarik dan penting untuk teman-teman ketahui berdasarkan jejak digital. Mulai dari adanya indikasi kuat Roy Suryo alami gangguan jiwa. Roy Suryo dengan kasus fitnah ijazah palsu ini kelihatan seperti orang stres. Dia tertekan, banyak pikiran, tapi mencoba menutupi dengan ekspresi tertawa, yang malahan tidak pada tempatnya dan cenderung berlebihan. Ada juga informasi soal pendukung Roy Suryo yang mulai ragu dengan analisa Roy Suryo CS sendiri. Mereka bingung ketika ingin mengcounter pernyataan-pernyataan dari kubu pendukung Jokowi, karena ternyata mereka sendiri meragukan Roy Suryo CS. Ada juga momen Mikael Sinaga seperti mengaku ikut tertipu dengan Roy Suryo, karena dia langsung percaya pada penelitian abal-abal Roy Suryo. Padahal bukti sebaliknya menunjukkan banyak pernyataan Roy Suryo jelas-jelas salah. Yang tak kalah menarik soal gelar Roy Suryo yang terancam dicabut UGM. Ada juga penegasan Profesor UGM bahwa ijazah Jokowi asli. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita ulas satu persatu. Pertama, Mardianta Semar, Ketua Rampai Nusantara, ungkap kondisi gangguan jiwa Roy Suryo. Kalau misalnya memang ini nggak mau baru-baru, stop. Roy Suryo dan kawan-kawan tarung di pengadilan, cukup kan? Berhenti juga itu nama. Gitu loh, stop, persiapkan mental dan lain sebagainya, tarung di pengadilan. Nggak usah masih kemana-mana teriak-teriak. Dan saya lihat memang kan udah mulai panik, mulai pucat gitu. Saya berkali-kali ketemu dengan Roy Suryo gitu, masih agak sehat, tapi akhir-akhir ini saya lihat cuma bisanya ketawa. Cuman katanya mulai panik, bener nggak Mulai itu? panik gimana nih? Dia nggak bisa mengatasnamakan Roy Suryo soalnya. Tapi kan dia masih berbarengan. Iya, Jadi saya jelasin sedikit aja ya. Saya bertemu di beberapa acara debat, TV dan lain sebagainya di belakang panggung. Masih sangat sehat, ngobrolnya juga sehat. Debat pun masih, alurnya masih bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita berargumentasi, dibantah dengan argumentasi yang menurut saya masih cukup sehat gitu. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan ketika siapapun bicara, dia cuma bisa ketawa aja tuh. Ketawa, motong. Yang menurut saya itu kalau yang saya pelajari ya secara psikologis ya, keilmuannya Bang. Ya. Itu masuk juga dalam gangguan jiwa tuh, stres, tingkat stres tinggi dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak lagi mau mendengar orang gitu ya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan apa yang menjadi pikiran dia gitu. Itu yang saya maksud akhirnya yang tadi Abang bilang kualitatif, itu perubahan yang saya lihat. Ya. Ketika saya berinteraksi di awal dan sekarang berinteraksi di ujung gitu, kok agak beda gitu ya. Nah, saya cuma berdoa begini Bang, kita sama anak bangsa ya, mudah-mudahan apapun tendensi politik gitu ya dan lain sebagainya tidak membuat kita semua lah ya, kita semua itu menjadi sakit, apalagi sakit jiwa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Apalagi sakit jiwa. Iya, sakit pikiran gitu ya, mudah-mudahan kita tetap sehat. Kita loh, saya nggak bicara orang loh Bang, kita bicara kita nih, kita bicara kita semua. Jadi karena apapun yang kita perdebatan sekarang, pada ujungnya nanti gitu ya, kan tentu kalau menurut saya ya, kepentingan bangsa, negara, rakyat dan lain sebagainya itu kan yang paling utama. Saya aktivis 98 nih Bang, jadi kalau sama kita, saya aktivis 98, jadi Abang kalau singgung dari 98 saya juga, oh ya bayangan saya memang begitu. Tapi yang saya maksud begini, isu soal ijazah Jokowi atau Gibran gitu, itu bukan isu yang sebenarnya patut untuk masuk ke area publik. Kan masih bisa dong, kalau misalnya memang kalian atau teman-teman yang ingin melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi dengan apapun alasannya, karena menurut saya begini, yang sekarang itu melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi kan banyak segmented Bang. Orang kecewa, orang sakit hati, orang merasa ditinggal, orang merasa kemarin dalam Pilpres dan lain sebagainya karena Jokowi lah mereka kalah dan lain sebagainya, bukan Pak Prabowo, karena yang menyebabkan Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Menyebabkan Pak Prabowo menang itu Pak Jokowi. Sampai saya bilang waktu ketika Bang Said Didu sampaikan ke saya begini, jangan ragukan loyalitas saya sama Pak Prabowo. Saya tim sukses Pak Prabowo dari 2014, 2019. Saya bilang betul, 2014 Abang dukung Pak Prabowo kalah. 2019 Abang dukung Pak Prabowo kalah juga. 2024 Abang tidak dukung, Pak Prabowo menang. Jadi secara otomatis memang Abang salah satu yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan kemenangan Pak Prabowo. Hitungannya kan begitu. Jadi maksud saya, banyak orang pengen masuk lagi ke barisannya Pak Prabowo kan juga nggak mudah.
Yang dulunya di 2024, di 2014 dia dukung, 2019 dia dukung, dirasa Pak Prabowo-nya sudah habis, 2024 dia tinggal, ternyata jadi ini barang. Mau balik lagi susah gitu loh. Akhirnya membuat sesuatu hal yang akhirnya agar ruangnya terbuka kan begitu. Ini soal kepentingan. Ini soal kepentingan. Soal kekuasaan kok. Sudah pasti itu. Saya setuju dengan Mardiansa Semar. Roy Suryo memang kelihatan stres berat. Kalau teman-teman bandingkan cara dia bernarasi di awal dengan sekarang jauh berbeda. Sekarang Roy Suryo sangat emosional. Dia bisa tiba-tiba tertawa tidak jelas. Kemudian memotong pembicaraan lawan, bahkan berteriak-teriak. Mungkin sebaiknya Roy Suryo memerikskan diri dulu ke dokter jiwa. Takutnya kalau nggak diobati bisa makin parah. Kedua, netizen sebut Roy Suryo sudah gila. Saya menduga Roy Suryo itu gila ya. Bukan saya membela Jokowi, bukan. Tapi saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. 87. Jadi nggak sampai 100. Lihat aja, itu matanya kalau bicara ya, dia kosong. Dia itu kayaknya seperti frustasi. Jadi mintanya benar, menang, dan nggak pernah salah. Oke. Saya kira diduga Roy Suryo gila. Bahkan ada netizen yang mengatakan Roy Suryo sudah gila. Ini hanya contoh dari sekian banyak netizen yang punya anggapan serupa. Kalau benar, ini bahaya. Tapi kalau diamati gerak-gerik Roy Suryo, memang makin memvalidasi ada gangguan jiwa itu. Coba kita lihat video satu ini yang membuat hostnya sampai risih. Jadi Anda mulai Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Keca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Ketiga, Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu, permalukan Sekjen TPUA. 31 yang dikeluarkan oleh KPU itu sudah ditarik kembali. Udah ditarik kembali. Iya, memalukan. Yang saya maksud, Mic yang boleh bang, silakan. jadi gini. 731 Jadi itu gini, yang sudah saya dicabut kembali setelah dikeluarkan KPU. Jadi yang saya Memalukan maksud, ini harusnya nggak perlu itu terjadi. Ini Oke. salah paham terus. Ya, ya. Salah paham ini beneran. Jadi salah paham ketika kita belum menjelaskan pasal apa sih yang menjadi pengecualian dari KIP itu. Oke. Ya. Undang-Undang nomor 14 yang Ya. dimaksud itu. Ya. Pasal berapa sih? Ya, di situ dijelas kok di sini. Pasal Oke. 17 ayat 1 huruf B. Nah, bunyinya. Undang-Undang KIP itu. Nah, pengungkapan informasi yang dapat menghambat penyidikan atau penyelidikan tindak pidana itu adalah pengecualian. Hmm. Tidak boleh diberikan. Karena ini sudah ada di tahap penyidikan tadi. Aturannya Menurut Anda? ngomong, bukan Ade Darmawan yang ngomong. Pasal 18-nya ayat 2 Bukan. dibaca. Saya ngomong pasal 17-nya. Baik. Saya tidak ngomong 18. Saya, loh ini kan pengecualian jelas kok. Kalau nggak hapus dulu aturannya dong. Kan jelas. Baik. Jadi gitu. Jadi intinya bahwa kemudian ya ada pengecualian kemudian ditolak. Karena kenapa? Ada orang mau nonton bioskop. Ya kan? Bioskopnya belum mulai. Udah datang duluan kan. Tapi dipaksa buka pintu. Boleh. Maksain Karena nggak banget boleh gitu. orang nunggu You kan. maksain banget kenapa sih? Ada lu tunggu aja, Boleh kenapa orang sih? nonton bioskop Ya kan? datang Nah, itu duluan. yang pertama. Yang kedua, ya saya perhatikan bahwa tidak akan pernah berpengaruh apa-apa ijazah katakanlah dipenuhi, diketok. Oke, yang Oleh diberikan KIP. oleh KIP. Ya, ya. Yang diberikan A, B, C, D. Ah, Yang lain dikecualikan. Atau sebagian. Atau tidak sama sekali. Tidak berpengaruh itu asli apa palsu kok. Ini sudah dalam proses kok. Ya tapi kan kehausan publik ingin mengetahui sebetulnya gitu. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui bentuk atau warna atau apanya nih? Pertanyaannya di situ, Bang. Keabsahan, keaslian. Sebentar. Yang mau diketahui bentuknya kah? Warnanya kah? Apanya yang mau diketahui ini? Semuanya. Ya, bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya misalnya. Semuanya. Nggak Ya. usah dipisah-pisahin. Nggak bisa, Bang. Nggak, Ya, bagaimana? nggak Oh, bisa. namanya Kita- ijazah kok. Iya, Ijazah kan? itu berikan. Begini, Nggak, jadi pertanyaannya maksudnya sederhana. Bang Hasan Kenapa sih ini, kok berat maksudnya mengeluarkan dia, ijazah? ya, Gitu loh. maksudnya Baik, dia. satu-satu ya.
Jawab aja secara sederhana. Gimana? Apa beratnya hanya selembar itu ditunjukkan kepada publik, Oke. panggil publik, tokoh-tokoh untuk menunjukkan. Media misalnya dipanggil gitu ya. Di sini kelihatan siapa yang lebih paham hukum dan undang-undang. Sekjen TPUA Azam Khan kelihatan tidak ada apa-apanya dibandingkan Ade Darmawan. Ini terkait sidang KIP, Komisi Informasi Publik terhadap UGM dan KPU soal dokumen Jokowi. Jelas KIP hanya bicara soal apakah dokumen itu bisa diakses publik atau tidak, tapi tidak bicara soal asli atau palsu dokumen. Apalagi terbukti KIP telah menolak permohonan sengketa informasi ijazah Jokowi itu. Keempat, gelar Roy Suryo CS terancam dicabut UGM. Itu dia melanggar kode etik daripada seorang lulusan dari UGM. Apakah ada sanksi bahwa jika ada agama dalam ini yang melanggar dalam hal suatu perjanjian alumni ya untuk menjaga nama baik kampus, itu ada rencana sanksi gitu? Ada, seperti yang sudah terjadi kepada Amin Rais. Oh, Amin Rais Sudah, sanksi ya? sudah dia dipecat, jadi dia dicabut gelarnya. Dia tidak lagi menjadi lulusan keagama. Oke, Roy Suryo juga sama harus dicabut? Harusnya rektor UGM harusnya mencabut gelar dia. Apa hanya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon itu kan alumni dari UGM juga? Iya, harusnya begitu, karena mereka sudah mempermalukan alma maternya. Nah, dengan melihat bahwa soal pembuktian ijazah ini tadi Ibu mengatakan bahwa ijazah itu kan asli dinyatakan oleh pihak kampus ya. Iya. Dengan laporan pihak kepolisian, dengan riak-riak yang terjadi oleh Roy Suryo ini, apa tanggapan Ibu? Sebenarnya menurut saya, Roy Suryo ini bukan ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak boleh ya menyiarkan sesuatu yang dia belum yakini betul. Seorang ilmuwan harusnya meneliti dulu secara forensik, meneliti dulu. Padahal sudah diteliti oleh Bareskrim bahwa itu asli dari tintanya. Bareskrim sendiri sudah menyatakan loh. Apalagi masalahnya di mana? Kenapa dia selalu ngotot bahwa itu palsu? Berarti dia meragukan Bareskrim. Rektor UGM sudah menyatakan itu asli. Dia tetap bilang palsu. Berarti dia meragukan UGM. Dia mau meragukan siapa lagi? KPU. Meragukan siapa lagi? Pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang dalang di balik dia? Siapa yang bohir dia? Siapa yang bayar dia? Sehingga dia nekat melakukan hal ini. Ini adalah pernyataan dari perwakilan Kagama DKI Jakarta, Teti Pardede. Karena Roy Suryo, Tifa, dan Rismon sudah menghina dan merusak nama baik UGM. Karena mereka memfitnah UGM ikut terlibat dalam ijazah palsu Jokowi. Ini kan jelas-jelas mempermalukan UGM. Padahal Rektor UGM sudah menegaskan bahwa Jokowi adalah benar alumninya dan sudah menyelesaikan semua tugas akhir hingga mendapatkan ijazah. Kelima, pendukung Roy Suryo mulai ragu. Mas Roy dan kawan-kawan ini yang diteliti kan cuma foto dan fotokopi, bukan ijazah asli. Sedangkan yang dipakai Mas Roy untuk membandingkan itu adalah ijazahnya Mas Roy sendiri. Itu notabene asli. Dari mana Mas Roy bisa mengatakan bahwa 99% ijazahnya Jokowi palsu? Sedangkan yang diteliti itu, yang dianalisa itu hanya foto ataupun fotokopi, itu satu. Keduanya, metode apa orang menganalisa dan sebagainya kan harus ada metodenya. Kenapa tidak dijelaskan metode apa yang dilakukan oleh Bang Roy dan Bang Rismon? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sebelah yang tentu saja kami maupun Bang Refli Harun dan lainnya juga nggak akan bisa menjawab karena kita tidak terlibat. Nah, mohon ini bisa Mas Roy bisa klarifikasi ini sehingga kalau saya masuk karena itu saya bisa menjawabnya. Jadi memang kalau orang yang punya akal sehat bisa dengan mudah tahu bahwa Roy Suryo ini hanya memfitnah. Karena mereka hanya meneliti fotokopi ijazah, bukan ijazah asli. Tapi dengan PD-nya menyebut 99,9% ijazah Jokowi palsu. Jadi bagaimana publik mau percaya? Pendukung Roy Suryo sendiri sudah mulai meragukan penelitian abal-abal Roy Suryo. Karena Michael Sinaga merasa ikut ditipu Roy Suryo. Jadi waktu saya dibilang oleh Pak Roy dan kawan-kawan bahwa itu fotonya Dumatno berdasarkan sebuah program aplikasi untuk mengecek kesamaan wajah, saya percaya. Iya, tapi ternyata itu bukan fotonya Dumatno. Itu fotonya Joko Widodo. Gitu loh. Dan saya menginvestigasi pada nama-nama yang ada di sini. Nama-nama ini saya datengin. Teman-temannya ini saya datangin. Oh iya, ini teman saya. Tapi bukan itu katanya. Sampai
tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu gitu loh. Oh, jadi orang ini pernah KKN? Memang Joko Widodo. Ini soal tuduhan Roy Suryo bahwa foto di ijazah Jokowi adalah Dumatno, bukan Jokowi. Dan itu ternyata dengan mudah dipercaya begitu saja oleh Michael Sinaga yang mengaku jurnalis utama tanpa mempertanyakan lebih jauh. Buktinya kan sekarang kebalikan. Banyak bukti yang mengungkap bahwa foto itu memang Jokowi, bukan Dumatno. Di sini kelihatan Michael Sinaga seperti merasa tertipu, tapi sudah terlanjur. Karena dia sendiri harusnya sebagai jurnalis harus skeptis dan mempertanyakan lebih dalam. Jangan cepat mempercayai semua kata-kata Roy Suryo, apalagi dia mantan napi. Ketujuh, Profesor UGM yakinkan ijazah Jokowi asli. Selamat sore Prof. Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Wah, ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof. Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Prof. Gunawan. Ya, siap. Saya Bambang Sabtono. Saya Gunawan Sumatiningrat. Ini salah satu guru besar UGM, namanya Profesor Gunawan, mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Dia menegaskan sangat yakin ijazah Jokowi asli. Menurut saya, orang-orang seperti profesor ini yang jauh lebih layak dipercaya dibanding Roy Suryo, Tiva atau Rismon. Karena teroris ini orang luar dan hanya membangun framing. Sementara orang-orang dari UGM sangat yakin ijazah Jokowi asli. Karena yang mengeluarkan ijazah itu UGM, bukan Roy Suryo CS. Jadi sederhananya mereka lebih tahu. Seandainya palsu, UGM dan guru besar pasti paling terdepan yang mempolisikan Jokowi. Karena merusak nama UGM. Tapi ini kan tidak, malah Rektor UGM dengan sangat meyakinkan mengatakan Jokowi adalah alumni kampusnya dan mendapatkan gelar sarjana serta ijazah. Kedelapan, Roy Suryo dipermalukan ex-Kabareskrim. Emangnya lu siapa gitu kan? Nah, karena kan bukan lembaga hukum. Nah, saya kira mungkin tapi ini kan kadang-kadang orang tidak memahami dan bahkan mungkin ada kata-kata kalau ditunjukkan udah selesai. Saya nggak yakin tuh kalau namanya Pak Jokowi ini lo ijazah saya asli. Pasti orang bilang kan sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Sama di sidang pun begitu. Iya. Emangnya lu siapa gitu kan? Nah, karena kan bukan lembaga hukum. Nah, saya kira mungkin kita juga masyarakat juga kadang-kadang terbuai dengan opini dan lain sebagainya. Tetapi di sini polisi memang konsekuensinya kalau memang mau dihujat silakan. Tapi kita tetap profesional. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita tetap lakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Karena apa, Bang Don? Ini akan ada konsekuensi hukum bagi anggota yang saat ini menyidik. Mereka harus betul-betul hati-hati ya, sehingga saya kira mungkin disinilah profesionalisme polisi dipertaruhkan ya dan harga diri polisi. Saya setuju sekali dengan pernyataan mantan Kabareskrim ini. Karena Roy Suryo CS ini bukan siapa-siapa. Mereka tidak punya legal standing. Mereka bukan lembaga hukum. Apa dasarnya ijazah Jokowi harus diteliti Roy Suryo CS? Masih lebih canggih mana Roy Suryo dengan lapor Mabes Polri? Pertanyaan sederhana, apakah Roy Suryo bisa melakukan uji tinta dan uji kertas? Kan tidak. Roy Suryo ini juga kan hanya mantan narapidana yang sok-sok ahli. Tapi banyak analisanya salah. Namun dia seolah-olah yang paling menentukan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Kesembilan, Tiva memohon Prabowo berikan amnesti atau abolisi jika dinyatakan bersalah. Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali dan kami justru dikriminalisasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman 12 tokoh yang dikriminalisasi, tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto lebih concern kepada persoalan kami. Tiva meminta bantuan Prabowo agar nantinya dapat amnesti atau malah lebih dari amnesti. Alasannya pun lucu, karena dikriminalisasi. Pertanyaannya, siapa yang mengkriminalisasi? Yang melaporkan Jokowi lebih dulu kan kalian. Yang memfitnah Jokowi juga kalian. Apa salahnya Pak Jokowi? Pak Jokowi hanya meminta haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena fitnah kalian tidak pernah berhenti.
Dan hanya putusan pengadilan yang bisa mengakhiri fitnah kalian itu. Saya yakin juga Pak Prabowo tidak akan pernah memberikan amnesti atau abolisi kepada Roy Suryo CS. Karena ini akan menjadi blunder besar. Cukup amnesti kepada Hasto yang menjadi blunder Prabowo. 10. Tifa mengaku jadi ahli prediksi. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya epidemiolog, semua peristiwa bagi saya adalah angka matematika. Saya hitung. Tifa ini salah satu juga yang menurut saya harus diperiksa kejiwaannya. Dokter kok mengaku ahli prediksi? Ahli prediksi itu tidak bedanya dengan dukun. Tifa ini memang aneh, dokter tapi narasinya selalu di luar nalar. Malah dia menyebut mendapatkan bisikan gaib bahwa ijazah Jokowi palsu. Mau aparat busuk, ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu, masuk ke jalur hukum. Mengaku juga ahli prediksi, tapi prediksinya selalu salah. Dia pernah prediksi Anies jadi presiden, salah. Dia prediksi juga Anies jadi sekjen PBB, salah juga. Dia prediksi AHY akan jadi presiden 2029. Saya pastikan salah besar juga. Paling kurang kalau jadi ahli prediksi adalah yang benar. Kok kayaknya salah semua prediksinya. Jadi dokter ngawur, jadi ahli prediksi juga ngawur. Itulah teman-teman 10 bukti berdasarkan jejak digital yang menurut saya bisa mempermalukan kubu teroris plus ini. Karena niat mereka memang jahat untuk memfitnah dan menghancurkan nama baik Jokowi. Sekarang mereka yang mulai mendapatkan karma. Mereka kini jadi tersangka, mulai gelisah, stres, susah tidur, bahkan mungkin susah makan. Banyak pendukung mereka mulai lari dan sanksi. Saya juga yakin ujung yang menanti mereka adalah pintu penjara. Dan ketika semua itu terjadi, saya prediksi Roy Suryo, Tifa, dan Rismon CS akan menangis di penjara menyesali perbuatan mereka. Terakhir teman-teman, tolong bantu sebarkan narasi-narasi seperti ini sebagai bentuk perlawanan dan penyeimbang di ruang publik. Kita harus lawan narasi sesat dan fitnah dengan logika dan data jejak digital. Karena narasi hanya bisa kita lawan dengan narasi. Salam kontra narasi.